Bayangkan, seorang pendeta paling sombong dari Eropa datang ke Baghdad hanya untuk satu tujuan, menantang Abu Nawas debat soal agama. Katanya, kalau Abu Nawas kalah, harus pindah agama. Tapi kalau menang, dunia bakal terdiam. Dan yang terjadi di akhir, bikin semua orang sujud, menangis, bahkan unta pun ikut terharu. Ini bukan debat biasa, ini debat paling heboh sepanjang sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Nafila Story. Kali ini, kita akan menyimak kisah luar biasa, lucu tapi penuh makna, tentang Abu Nawas yang harus berhadapan dengan seorang pendeta sombong dari negeri jauh. Ini bukan hanya soal debat, tapi soal kebenaran, logika, dan hati yang akhirnya tunduk pada cahaya. Yuk, siapkan hati dan pikiran, karena kisah ini bakal bikin kamu ngakak, mikir, dan bisa jadi meneteskan air mata di akhir. Di sebuah kerajaan megah di Timur Tengah, di mana unta berlalu lalang seperti motor di perempatan, hiduplah seorang tokoh yang selalu bikin geger seluruh kota. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Tapi kali ini, lawannya bukan sembarang orang, melainkan seorang pendeta asing dari negeri jauh, yang konon katanya, tak pernah kalah debat. Sombongnya melebihi harga emas di pasar. Pendeta itu datang dengan misi, menantang umat Islam dan Abu Nawas untuk adu argumen. Jika kalah, ia menuntut agar Abu Nawas pindah agama. Tapi kalau menang, wah, sang pendeta bersumpah akan menyusul Abu Nawas memeluk Islam. Lalu, apa yang terjadi? Yuk kita mulai dari awal kisahnya. Kedatangan pendeta sombong. Hari itu langit Baghdad mendung. Tapi bukan mendung biasa, melainkan mendung yang penuh firasat buruk. Di gerbang kota, muncul iring-iringan kereta kuda mewah dengan panji-panji emas. Penduduk penasaran, siapa gerangan tamu megah itu? Tiba-tiba, dari dalam kereta, turunlah seorang pria tinggi besar, berjubah putih tebal, memakai salib sebesar panci di lehernya, dan dengan hidung yang selalu menghadap ke langit. Akulah Pastor Zakaria van der Dong, teriaknya sombong sambil berdiri di tengah pasar. Aku datang untuk membuktikan bahwa agamaku lebih logis dari agama kalian. Semua orang tercengang. Ada yang gemetar. Ada yang ngumpet di balik karung. Ada pula yang malah lanjut makan gorengan. Raja yang mendengar kegaduhan itu segera memanggil sang tamu. Di istana, Raja kebingungan. Pendeta van der Dong duduk di singgasana seolah dia pemilik istana. Yang mulia, katanya dengan nada meremehkan, berilah aku satu orang cerdas dari agamamu yang sanggup debat denganku. Kalau tidak ada, seluruh rakyatmu kuanggap kalah. Raja panik. Ia memanggil semua ulama, cendekiawan, hingga guru ngaji. Tapi semua menggeleng. Ampun Baginda, kami tak sanggup menghadapi pendeta itu. Logikanya seperti ular, lidahnya licin. Hingga akhirnya, terdengarlah suara dari belakang. Kalau cuma meladeni orang yang sok pinter, serahkan padaku saja. Semua menengok. Itu dia, Abu Nawas. Dengan baju compang-camping, sandal jepit patah satu, dan muka penuh percaya diri. Tantangan diterima. Abu Nawas, kau yakin? Tanya Raja. Abu Nawas nyengir. Yang penting, siapkan teh manis. Karena ini bakal lama dan lucu. Sang pendeta mendengus. Kau seperti pengemis. Abu Nawas tertawa. Lebih baik jadi pengemis yang tahu Tuhan, daripada orang sombong yang tersesat dengan gelar. Pendeta naik darah. Baik, 3 hari dari sekarang, kita debat di alun-alun. Jika aku kalah, aku pindah agama. Tapi jika kau kalah, kau harus ikut ajaranku. Raja berdiri dan mengangkat tangan. Sah! Debat akan digelar dalam 3 hari. Di hadapan seluruh rakyat. Dan sejak hari itu, seisi kota heboh. Pasar sepi, semua orang sibuk cari kursi untuk menonton debat terbesar sepanjang sejarah. 3 hari kemudian, hari yang ditunggu pun tiba. Alun-alun Baghdad penuh sesak. Bahkan pohon kurma dipanjat demi nonton debat. Pendeta datang dengan belasan kitab, gulungan naskah, bahkan papan tulis. Sedangkan Abu Nawas datang hanya membawa 1 ember kosong dan segelas air. Mana kitabmu? Tanya pendeta meremehkan. Abu Nawas menjawab, kitabku, hatiku dan logikaku. Sisanya hanya bikin pusing. Pendeta tertawa keras. Kalau begitu, mari mulai. Aku akan mulai dengan pertanyaan pertama. Awal debat, serangan pertama pendeta. Pendeta van der Dong mengeluarkan gulungan panjang.
Jika Tuhan itu esa dan tidak beranak, lalu mengapa ada kata, kami, dalam kitabmu? Tanyanya sinis. Apakah Tuhan Islam itu jamak? Orang-orang terdiam. Beberapa terlihat bingung. Raja mengernyit. Tapi Abu Nawas malah minta segelas air. Lalu meneguknya perlahan. Santai banget. Begini, kata Abu Nawas. Kalau aku bilang, kami akan pergi ke pasar, apakah berarti aku punya dua kepala? Pendeta terdiam. Itu bahasa keagungan, wahai pendeta, lanjut Abu Nawas. Sama seperti raja berkata, kami titahkan. Apakah raja punya 5 badan? Tidak. Tapi itu bahasa kehormatan. Bukan jumlah kepala. Rakyat bersorak. Raja bertepuk tangan. Pendeta? Merah padam. Abu Nawas balik bertanya. Sekarang giliranku, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Jika Tuhanmu mati disalib, siapa yang jaga langit dan bumi waktu itu? Duar. Suasana langsung meledak. Semua mata tertuju ke pendeta Van der Dong. Pendeta tergagap. Itu misteri iman, katanya terbata. Abu Nawas tersenyum lebar. Kalau begitu, jangan heran kalau kami juga punya misteri. Tapi Tuhan kami tidak pernah mati, tidak butuh tidur, dan tidak butuh disalib. Sorakan makin menggila. Raja sampai berdiri dan berseru. Ini belum selesai. Teruskan debatnya. Besok lanjut lagi. Ember kosong dan segelas air. Pagi harinya, matahari belum sepenuhnya naik, tapi alun-alun sudah penuh sesak. Orang-orang bahkan bawa tikar, termos, dan kacang rebus. Ini bukan debat biasa, ini seperti final Piala Dunia versi langit dan bumi. Pendeta Van der Dong kembali dengan kitab-kitabnya, dan muka yang masih menyimpan dendam karena pertanyaan Abu Nawas semalam bikin dia susah tidur. Sementara itu, Abu Nawas datang dengan ember kosong yang sama, dan segelas air. Semua orang bingung. Mau mandi? Mau siram siapa? Pendeta nyeletuk sinis. Jangan-jangan kamu haus debat, jadi bawa air sendiri. Abu Nawas cuma tersenyum santai. Hari ini, aku yang akan bertanya duluan. Pertanyaan misteri dari Abu Nawas. Abu Nawas mengangkat ember kosong. Wahai pendeta, katamu Tuhanmu menjelma jadi manusia agar lebih dekat dengan umatnya, benar? Pendeta mengangguk, bangga. Abu Nawas lanjut, kalau begitu, tolong masukkan air ini ke dalam ember tanpa menyentuhnya, tanpa menuangnya, tanpa alat bantu. Gunakan saja wujud manusia dari air itu. Pendeta melongo. Bagaimana mungkin? Air ya tetap air. Tidak bisa menjelma tanpa wadah. Abu Nawas mendekat dan berkata pelan, begitulah Tuhan. Dia tidak butuh menjadi makhluk untuk dekat dengan makhluk. Kalau kamu percaya Tuhan harus berubah bentuk demi mendekat, maka kamu belum paham kekuasaan Tuhan. Penonton, woah. Ada yang bangkit berdiri sambil tepuk tangan pakai sandal. Ada yang saking semangatnya sampai nimpuk pendeta pakai roti pipih. Pendeta nyaris copot sorbannya. Tapi dia tetap berusaha tenang. Serangan balik pendeta, apa bukti Tuhanmu ada? Pendeta berkata, baik, aku akan bertanya. Apa bukti bahwa Tuhanmu ada kalau kita tidak bisa melihatnya? Abu Nawas menoleh ke arah matahari. Matahari itu, apakah kamu bisa menatapnya langsung? Pendeta menjawab, tentu tidak. Silau. Kalau matahari ciptaannya saja tidak bisa kamu tatap, bagaimana kamu ingin melihat Tuhan Sang Pencipta langsung? Pendeta terdiam. Abu Nawas berdiri dengan penuh wibawa, mengangkat segelas air tadi. Lihat air ini. Bisa kau genggam, tapi juga bisa lolos dari tanganmu. Itulah kenapa kami mengenal Tuhan melalui ilmu dan iman, bukan melalui bentuk. Serangan pamungkas hari itu. Pendeta mulai frustrasi. Ia menggebrak meja. Agamaku mengajarkan kasih. Tuhan kami mati untuk kami. Apa Tuhanmu pernah berkorban begitu besar? Abu Nawas memicingkan mata, lalu tertawa kecil. Kalau Tuhanmu mati, lalu siapa yang menghidupkannya kembali? Apa kamu lebih suka Tuhan yang bisa mati, atau Tuhan yang menghidupkan segalanya dan tak pernah mati? Pendeta makin terpojok. Ia terdiam lama. Abu Nawas menutup sesi itu dengan berkata, kalau Tuhan bisa mati, maka dia bukan Tuhan. Kalau Tuhan berwujud manusia, maka dia tunduk pada hukum dunia. Dan jika kau menyembah sesuatu yang tunduk pada dunia, maka kau sedang menyembah makhluk, bukan pencipta. Rakyat, Allahu Akbar.
Raja berdiri dan berkata, "Hari ini, lagi-lagi Abu Nawas menang. Tapi, debat belum selesai. Besok lanjut lagi." Malam harinya, di penginapan mewahnya, Pendeta Van der Donk gelisah. "Apa aku salah?" bisiknya sambil memandangi salib di lehernya. Ia mulai membaca ulang kitabnya. Tapi makin dibaca, makin banyak pertanyaan muncul. Sementara itu di sudut kota, Abu Nawas duduk santai sambil minum kopi di warung kecil, dikerubungi warga yang penasaran. "Wahai Abu Nawas, kenapa engkau tetap tenang?" Abu Nawas tertawa. Karena kebenaran itu seperti matahari. Tak butuh dibela dengan marah-marah. Cukup dibuka tirainya, ia akan bersinar sendiri. Pendeta mulai panik. Esok paginya, pendeta datang terlambat. Matanya merah. Bajunya kusut. Rambutnya ya ampun, kayak baru disikat ayam. "Aku minta satu pertanyaan terakhir," kata pendeta sambil menghela napas. "Silakan," kata Abu Nawas, tenang seperti biasa. Pendeta menunjuk langit. "Kalau benar Tuhanmu satu, kenapa ada banyak agama di dunia ini?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Karena manusia suka membelah-belah. Sama seperti kamu melihat pelangi. Pelangi itu satu sinar matahari, tapi terpecah jadi banyak warna. Begitu juga agama, yang asli satu, tapi manusia menafsirkannya dengan ego, bukan hati." Penonton, duar. Pendeta terduduk. Bibirnya gemetar. Air mata menetes. Dia mulai menangis di hadapan ribuan orang. Hari penentuan. Hari ini adalah hari terakhir debat. Seluruh Baghdad serasa berhenti bernafas. Pasar tutup. Toko roti tutup. Bahkan maling pun cuti. Karena hari ini akan ditentukan siapa yang menang dan siapa yang pindah agama. Di istana, raja memerintahkan agar para pemuka agama dari seluruh penjuru negeri hadir sebagai saksi. "Jika Abu Nawas menang," kata raja tegas, Pendeta Van der Donk harus menepati janjinya. Semua setuju. Semua menanti. Bahkan ada yang sampai naik ke atap istana demi bisa lihat debatnya. Pendeta berubah sikap. Pendeta Van der Donk pagi itu tidak segarang biasanya. Ia datang tanpa rombongan, tanpa tongkat, tanpa gulungan kitab. Yang ia bawa hanya sebuah buku catatan kecil dan wajah penuh keraguan. Abu Nawas melihatnya, lalu tersenyum. "Kau tampak seperti orang yang kehilangan arah." Pendeta mengangguk pelan. "Aku tak menyangka, logikamu begitu dalam. Aku telah belajar agama seumur hidupku. Tapi tidak pernah aku merasa kosong seperti ini." Abu Nawas menatapnya lembut. "Bukan logika yang membuatmu kalah, tapi hatimu yang mulai menemukan cahaya." Pendeta tercekat. Air matanya hampir menetes lagi. Tapi ia buru-buru duduk, menyiapkan diri untuk pertanyaan terakhir. Serangan terakhir pendeta, apa itu keselamatan? Pendeta berdiri. "Abu Nawas, aku takkan menyerah tanpa perlawanan. Hari ini, pertanyaanku hanya satu, sederhana, tapi mematikan." Orang-orang terdiam. Abu Nawas bersandar santai. Pendeta berkata, "Dalam ajaranku, keselamatan adalah percaya kepada juru selamat. Seseorang yang mati menebus dosa. Bagaimana mungkin dalam Islam, manusia bisa selamat hanya dengan amal dan iman? Bukankah manusia itu penuh dosa?" Semua menahan napas. Bahkan raja mencondongkan tubuh ke depan. Abu Nawas tersenyum. Ia berdiri pelan, lalu memandang semua orang. Jawaban Abu Nawas, seperti langit setelah hujan. "Wahai pendeta," kata Abu Nawas, "bayangkan seorang anak membakar rumah ibunya. Lalu datang ke ibunya dan berkata, 'Maaf ya, tapi ini semua sudah ditebus oleh kakakku yang mati gantikan aku.'" Pendeta mengernyit. Apakah sang ibu akan ikhlas? Apakah dia akan merasa keadilan ditegakkan? Pendeta diam. "Tidak. Karena keadilan bukan menyuruh orang lain menanggung dosamu. Islam mengajarkan, tanggung jawab itu pribadi. Tapi pintu taubat selalu terbuka. Tuhan Maha Pengampun, tapi juga Maha Adil." Suara Abu Nawas makin dalam. Keselamatan dalam Islam bukan karena Tuhan mati demi kita, tapi karena Tuhan hidup dan membuka jalan dengan kasih dan ampunannya, tanpa syarat mengorbankan makhluk lain. Pendeta jatuh sujud. Tiba-tiba, Pendeta Van der Donk berdiri, menangis. Dadanya berguncang. Ia menatap langit, lalu menoleh ke arah Abu Nawas.
Selama ini, aku hidup dalam rasa aman palsu. Aku menyangka keselamatan dibeli dengan iman buta. Tapi hari ini, aku melihat terang. Dia berlutut di hadapan semua orang. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Muhammad adalah utusannya. Alun-alun gempar. Raja berdiri. Orang-orang bersorak. Ada yang menangis. Ada yang peluk-pelukan. Bahkan unta di parkiran pun berteriak. Entah kenapa. Abu Nawas memeluknya. Abu Nawas langsung memeluk Van der Donk. Selamat datang dalam cahaya, bisiknya. Kau tidak kalah. Justru kau menang karena kau berani menemukan kebenaran. Van der Donk tersenyum sambil menangis. Kalau sejak awal aku tahu debat ini membuat hatiku bersujud, aku pasti datang lebih awal. Abu Nawas tertawa. Tak apa. Tuhan punya waktunya sendiri. Raja berpidato. Raja naik ke atas podium. Wahai rakyatku, saksikanlah, ini bukan kemenangan Abu Nawas, tapi kemenangan kebenaran. Seluruh rakyat bersorak. Ada yang sujud syukur. Ada yang bagi-bagi kurma gratis. Bahkan ibu-ibu di pasar langsung mendeklarasikan. Besok kita bikin pesta syukuran. Pendeta jadi saudara kita. Pendeta ganti nama. Hari itu, Pendeta Van der Donk mengganti namanya menjadi Abdul Rahman, yang berarti hamba Tuhan yang maha pengasih. Ia meminta izin tinggal di Baghdad untuk belajar Islam lebih dalam. Abu Nawas menjadi gurunya. Dan setiap sore, mereka berdua duduk bersama di masjid, tertawa, berdiskusi, dan mengajarkan anak-anak muda tentang logika dan iman. Gempar satu dunia. Kabar tentang Pendeta Van der Donk yang masuk Islam menyebar secepat unta pakai sepatu roda. Seluruh kota di timur, barat, utara, hingga pelosok gurun, ramai membicarakannya. Bahkan beberapa raja Kristen Eropa langsung gelisah. Pendeta kita, yang paling hebat, justru dikalahkan seorang laki-laki gila dari Baghdad bernama Abu Nawas. Satu kerajaan Kristen bahkan mengadakan rapat darurat gereja, dan akhirnya mengirimkan rombongan pastor baru ke Baghdad. Bukan satu, bukan dua, tapi 3 orang pastor, lengkap dengan topi tinggi, jubah mahal, dan ekspresi wajah seperti baru kalah taruhan kambing. Misi mereka hanya satu, membawa kembali Van der Donk, yang sekarang bernama Abdul Rahman. Atau, membungkam Abu Nawas dengan debat pamungkas. Kedatangan 3 pastor arogan. Hari Jumat pagi, rakyat sedang bersiap ke masjid. Tapi tiba-tiba alun-alun kembali gempar. 3 kereta kuda berhenti. Turunlah 3 orang pastor berjubah emas dan ungu, dengan dada membusung dan bibir selalu cemberut. Di mana Abu Nawas? Teriak mereka. Di sini, jawab suara dari atas pohon kurma. Ternyata Abu Nawas lagi santai rebahan di dahan sambil makan kurma. Salah satu pastor mendongak. Kau tidur di pohon. Abu Nawas menjawab, biar dekat dengan Tuhan. Katanya kalian suka yang tinggi-tinggi, kan? Rakyat, WKWKWKWK. Debat dimulai. Serangan trio pastor. Pastor pertama buka suara. Kami datang untuk meluruskan keyakinan Abdul Rahman. Karena ia telah tersesat. Abdul Rahman, dulu Van der Donk, muncul dan berkata, aku tidak tersesat. Justru aku baru menemukan jalan lurus. Pastor kedua maju. Kalau begitu, kami akan tantang Abu Nawas dalam debat terbuka. Rakyat, woaaah. Raja, baik. Gelar karpet. Ini pasti seru. Trio versus Abu Nawas. Debat dimulai. Pastor ketiga bertanya, jika Al-Quran kitab sempurna, mengapa ada banyak tafsir? Bukankah itu membingungkan? Abu Nawas berdiri, menatap semua orang, lalu menjawab, apakah kalian suka makan pisang? Semua rakyat, suka ah. Abu Nawas lanjut, kalau begitu, coba kupas satu pisang dan tanyakan rasanya ke 10 orang. Pasti beda-beda. Apakah berarti pisangnya salah? Tidak. Yang berbeda hanyalah lidahnya. Rakyat, 2 aar. Logika buah-buahan. Pastor kedua langsung maju. Kalau Tuhanmu tidak punya anak, kenapa manusia disebut anak Tuhan dalam ajaran kami? Abu Nawas ambil sebuah apel. Ini apel. Kalau aku tanam bijinya, tumbuhlah pohon apel. Kalau Tuhan melahirkan, maka anaknya haruslah Tuhan juga. Tapi kalian mengatakan anak Tuhan lahir, makan, tidur,
Di salib itu bukan Tuhan, tapi manusia. Lalu, tanya pastor pertama. Berarti, kalian bukan menyembah Tuhan, tapi cucu Tuhan yang lahir karena salah tafsir silsilah. Wajah menyeringai dengan mata bahagia. Rakyat, buah ahahaha. Bahkan raja sampai nyembur teh karena ngakak. Trio pastor mulai goyang. Pastor pertama mencoba menjawab. Kitab kami lebih dulu turun, berarti lebih benar. Abu Nawas, kertas juga lebih dulu dari surat cinta. Tapi mana yang lebih bermakna? Pastor ketiga, tapi Injil mengajarkan cinta. Abu Nawas, Islam juga. Tapi bedanya, Islam tidak mengajarkan cinta sambil menjual dosa. Di sini, cinta datang bersama tanggung jawab, bukan hanya pengakuan lisan. Penonton, benak aar. Raja berfirman. Raja bangkit dan berkata, "Sudah cukup. Ini debat paling menegangkan sepanjang sejarah. Sekarang, aku ingin mendengar dari kalian bertiga." Pastor ketiga menunduk. Aku tidak bisa menyangkal lagi. Logika Abu Nawas seperti pukulan cinta dari langit. Pastor kedua mulai menangis. Selama ini kami hanya diajarkan dogma, bukan tanya jawab. Baru kali ini kami benar-benar berpikir. Pastor pertama gemetar. Berikan kami waktu. Tapi hatiku mulai terbuka. Abu Nawas menutup dengan kalimat pamungkas. Abu Nawas berdiri, dengan sorot mata tajam namun damai. Hari ini, aku tidak ingin kalian kalah. Aku ingin kalian menang, atas kebodohan. Menang atas kesombongan. Menang atas ilusi yang kalian pelihara puluhan tahun. Karena sejatinya, agama bukan tentang menang debat, tapi menang melawan diri sendiri. Pagi setelah debat terbesar, matahari pagi di Baghdad terasa berbeda. Burung-burung bernyanyi lebih merdu. Bahkan angin gurun yang biasanya panas terasa sejuk. Ada perasaan damai yang menyelimuti seluruh kota. Rakyat Baghdad masih membicarakan apa yang terjadi kemarin. Debat Abu Nawas melawan 3 pastor arogan yang berakhir dengan keheningan penuh perenungan. Tapi pagi ini, ada kejutan besar lagi. 3 pastor kembali ke alun-alun. Orang-orang dikejutkan dengan kehadiran kembali 3 pastor itu. Namun kali ini, mereka tanpa jubah, tanpa topi, tanpa tongkat. Hanya mengenakan pakaian sederhana, dengan kepala tertunduk. Raja keluar dari istana. "Wahai tamu-tamuku, apa maksud kedatangan kalian lagi pagi ini?" Pastor pertama maju, dan dengan suara berat berkata, "Kami datang untuk menyatakan kebenaran yang tak bisa kami sangkal." Mereka bersyahadat. Di hadapan rakyat Baghdad, 3 pastor itu mengangkat tangan dan mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Tangisan pecah di mana-mana. Ada yang sujud syukur. Ada yang langsung memeluk mereka bertiga. Ada juga yang lempar kurma ke atas saking senangnya. Raja pun meneteskan air mata. Ini bukan kemenangan kerajaan, ini kemenangan hati. Abu Nawas hanya tersenyum, lalu membisik, "Selamat datang, saudara-saudaraku. Kini kalian bukan lawanku, tapi teman seperjalanan menuju cahaya." Pesta rakyat, unta ikut menari. Raja mengumumkan hari itu sebagai hari rakyat, dan memerintahkan pesta besar-besaran. Semua pasar dibuka. Makanan gratis. Musik tradisional dimainkan. Bahkan, unta-unta hias diarak keliling kota sambil diiringi rebana. Abu Nawas duduk santai di atas karpet sambil makan anggur, seperti biasa. Seseorang bertanya, "Wahai Abu Nawas, bagaimana bisa engkau mengalahkan orang-orang terpelajar dengan gaya santaimu?" Abu Nawas tertawa kecil, lalu menjawab, "Karena kebenaran itu bukan milik orang yang banyak bicara, tapi milik orang yang mau mendengar dan berpikir." Hadiah dari Raja. Raja lalu memanggil Abu Nawas ke hadapan singgasana. "Wahai Abu Nawas, atas jasamu menyelamatkan 3 jiwa dari kesombongan dan menyatukan perbedaan, aku akan memberi hadiah apa saja yang kau minta." Semua rakyat berseru, "Minta emas, minta rumah, minta unta." Tapi Abu Nawas hanya berkata, "Yang mulia, aku hanya minta 1. Raja penasaran, "Apa itu?" Abu Nawas menjawab sambil tersenyum, "Berikan aku hari libur dari tugas negara selama seminggu penuh. Aku mau tidur puas." Semua, buah ahahahaha. Penutup lucu, dibangunkan oleh unta. Seminggu kemudian,
Abu Nawas sedang asyik tidur siang di bawah pohon kurma. Tiba-tiba seekor unta milik istana datang, nyenggol kepalanya. Unta istana. Abu Nawas bangun kaget. Unta itu membawa surat dari raja. Isinya, "Wahai Abu Nawas, tidurmu sudah cukup. Rakyat menunggu logikamu lagi. Pekerjaanmu bukan selesai, tapi baru dimulai." Abu Nawas menggaruk kepala sambil nyengir. "Yah, tidur lagi tinggal mimpi." Penutup penuh makna. Kisah ini tersebar ke seluruh dunia. Banyak yang terinspirasi oleh cara Abu Nawas berdakwah. Tanpa marah, tanpa caci maki, tanpa kekerasan. Hanya dengan logika, hati, dan tawa. Dan nama Abu Nawas semakin harum. Tak hanya di pasar Baghdad, tapi di seluruh penjuru dunia. Ia menjadi simbol bahwa debat bukan soal menang kalah, tapi soal menyampaikan kebenaran dengan cinta. Pesan moral. Debat bukan untuk menghina, tapi untuk membuka mata. Kebenaran tidak butuh teriak, cukup disampaikan dengan tenang. Kadang, orang pintar bisa dikalahkan oleh orang yang tulus. Dan terkadang, satu tawa yang cerdas bisa mengalahkan 1000 argumen. Kesimpulan. Sahabat semua, dari kisah ini kita belajar bahwa kebenaran tidak perlu dibela dengan amarah. Cukup dengan ilmu, logika yang cerdas, dan hati yang tulus. Abu Nawas membuktikan bahwa menyampaikan agama tidak harus lewat paksaan, tapi bisa dengan senyum, dengan tawa, dan dengan teladan. Debat bukan tentang siapa yang paling keras, tapi siapa yang paling jujur. Dan kadang, satu kalimat sederhana bisa mengguncang hati seseorang lebih kuat dari 1000 kitab tebal. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk terus mencari kebenaran, menyampaikan dengan cinta, dan tidak pernah sombong dalam berilmu. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu suka cerita seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.